لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita melanjutkan insyaallah taala pengkajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di pembahasan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan kewajibannya. Dalam suatu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tambahan riwayat terhadap riwayat yang telah kita bahas pada 2 pekan lalu, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tambahan ini, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya awal yang Allah Ta'ala ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Faqala lahu, maka Allah Ta'ala berkata kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka fajara fi tilka sa'ah itu di saat itu juga ditulis dan juga terwujud apa yang bima huwa kain, apa yang terwujud, apa yang ada saat itu dari makhluk dan penciptaan hingga hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Di hadis ini ada tambahan faedah. Ada tambahan faedah, yaitu perkataan Nabi SAW, fajara fi tilka sa'ah. Yang ini menunjukkan bahwasanya setelah ditulisnya takdir itu, maka dimulai segala sesuatu. Dimulai segala sesuatu. Wa kain ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Sampai ke hari kiamat. Termasuk sekarang tentunya. Itu sudah tercatat semuanya secara seluruhnya tanpa kecuali. Ini disebutkan pula dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj ayat ke-20 ke ayat ke-70. Kata Allah Azza wa Jalla, "Lam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya itu semua ada di suatu kitab. Lah mahfuz, yang dicatat. Semua ada di suatu kitab itu. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya semua itu bagi Allah Ta'ala itu mudah, ringan. Pencatatan dari awal sampai hari kiamat itu mudah bagi Allah. Ini adalah faedah yang penting, bahwasanya mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk mencatat dan mentakdirkan segala global dan rinci dari takdir ini. Enggak sulit bagi Allah. Sebagiannya enggak sulit bagi Allah dan sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan semua doa para hamba. Sebagian dalam hadis. Dari awalnya kalian, akhirnya kalian, dari jinnya, manusia, semua berdiri di suatu tempat yang sama dan serempak meminta kepada Allah Azza wa Jalla apapun yang mereka inginkan,
dan Allah kabulkan semuanya serempak itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Jadi dari ayat ini juga kita bisa belajar bahwasanya apa yang Allah tahan itu bukan karena Allah enggak mampu atau kesulitan untuk, enggak sama sekali. Mudah bagi Allah untuk mewujudkan apa yang jauh lebih dari apa yang kita harapkan dan minta. Tetapi Allah Ta'ala itu maha bijaksana dengan menahan sesuatu dan memberi sesuatu. Kemudian juga di surat Al-Hadid ayat ke-22 kata Rabb kita Azza wa Jalla, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidaklah ada yang menimpa dari suatu musibah di bumi, pula tidak di diri-diri kalian, kecuali itu semua ada di kitab sebelum kami mengoperasikannya. Sebelum kami mewujudkannya itu sudah ada di kitab. Jadi ma asaba min musibatin. Tidak ada ketimpaan dari suatu musibah. Ya musibah, suatu timpaan di bumi apapun bagiannya, wala fi anfusikum, dan tidak pula di diri kalian. Berarti ini menunjukkan bahwasanya musibah itu bisa terjadi di nature, atau di alam, di bumi. Dan musibah bisa terjadi fi anfusikum, di diri kalian. Musibah itu bisa terjadi di diri kalian. Jadi musibah di diri seseorang itu bisa berupa musibah hissiyah dan musibah ma'nawiyah. Itu bisa musibah yang bersifat fisik, materi yang konkret, luka, kecelakaan, patah tulang, dan atau mungkin penyakit tertentu yang memang bisa di capture dan bisa dilihat melalui perantara medis misalnya, maka ini musibah hissiyah, fisik. Dan ada musibah ma'nawiyah, itu musibah keagamaan, musibah akhlak, musibah yang menimpa di hati dengan rasa takut, khawatir, overthinking, berlebihan dalam berfikir. Ini semua musibah ma'nawiyah yang ada di hati, yang tidak tampak secara fisik konkret, tetapi dia impactnya ada dan dia berupa suatu ma'nawi yang ada di hati, dari rasa takut, khawatir, cinta yang berlebihan, maksiat, tercandukan akannya, al-ishq yaitu jatuh cinta berlebihan, itu musibah semua. Dan semua itu fi kitab, semua itu ada di kitab. Jadi segala sesuatu yang terjadi dari suatu tempaan atau timpaan, keterjadian, maka itu semua ada di kitab Lauhul Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum kita mengoperasikan makhluk manapun. Jadi sudah tertulis nama kita semua. Kejadian yang terjadi pada diri kita, pada segala bagian detail dari muka bumi ini, wallahi semua itu sudah terjadi. Dan kata Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya ini mudah bagi Allah, subhanallah, mudah bagi Allah. Kemudian yang dikatakan oleh Nabi SAW, bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ini semua terjadi, ini semua telah ditulis sampai segala kejadian sampai hari kiamat. Yaitu ila yaumil ba'ats, hari kebangkitan, dan al-qiyamah, qiyam. Ya, al-qiyam ditegakkannya sesuatu, tegak, berdiri, itu al-qiyam. Ya qama yaqumu, itu berdiri, tegak. Al-qiyam yaitu ditegakkan sesuatu, berdirinya sesuatu. Nah, dikatakan dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa summiya yaumal qiyamati li qiyami umurin thalathatin fihi, disebut hari kiamat. Kenapa disebut al-qiyamah? Kenapa hari kiamat disebut qiyamah? Kita mengenal orang Islam disebutnya di bahasa Indonesia hari kiamat, dari bahasa Arab qiyamah, itu judgment day. Ya, kalau bahasa Englishnya judgment day, atau kadang-kadang disebut dengan hereafter. Ya, hereafter yaitu setelah kehidupan dunia ada hari berikutnya, termasuk alam kubur. Nah, Yaum al-qiyamah, kita tersebut hari kiamat, disebut qiyamah karena ada 3 hal yang diqiyamkan, yaitu ditegakkan. Karena tegaknya 3 hari, tegaknya 3 hal di hari itu. Al-awwal, yang pertama, qiyamun nasi min quburihim li rabbil alamin,
yaitu berdirinya manusia, yaitu dibangkitkannya manusia. Qiyam, dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka li Rabbil Alamin, menuju Rabbul Alamin. Jadi hari kiamat disebut kiamat karena ada yang didirikan saat itu, yaitu pertama manusia yang didirikan dari kubur-kubur mereka, dan didirikannya ini li Rabbil Alamin, untuk menghadap ke Rabbil Alamin. Sebagaimana di surat Al-Mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Tidakkah mereka al-mutaffif? Al-mutaffif itu orang yang untuk hak orang lain dia kurangin, tapi untuk hak sendiri harus maksimal dan harus penuh. Ini mutaffif. Mutaffif biasa di perdagangan. Kalau misalnya di surat Al-Mutaffifin itu sampelnya biasanya di perdagangan. Tukang ini, tukang itu, takaran untuk penjual, untuk pembeli dia kurangin. Tapi kalau dia yang beli, dia harus dipenuhin haknya. Tapi ini bukan hanya dijual beli sebenarnya. Di banyak permasalahan, seseorang ketika dia tidak adil terhadap orang lain, tapi dia pengen dapat yang paling adil, paling penuh, maka ini masuk dalam sebutan al-mutaffif. Dan ini termasuk dosa, bahkan bisa menjadi dosa besar. Ya, karena apa? Karena lafal awal dari surat Al-Mutaffif apa? Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Dan wail itu ada dua makna. Kata sebagian ulama, sebagian salaf di antara Ibnu Abbas mengatakan wail makna pertamanya adalah yaitu suatu wadin, yaitu lembah di neraka jahanam. Berarti ini menunjukkan dosa besar karena ancaman neraka. Dan wail juga bisa bermakna yaitu celaka, kecelakaanlah untuk mutaffif, kecelakaanlah untuk mutaffif. Ya, orang yang kalau untuk hak orang lain dia kurangin, tapi untuk hak sendiri harus dipenuhin. Ya, hati-hati. Ada beberapa orang mentalnya seperti ini, mentalnya seperti ini. Betul, semua orang nggak ada yang mau rugi, betul. Tapi ngerugiin orang, cuman dianya nggak mau dirugiin. Ternyata mental seperti ini ada azab yang menanti kalau nggak taubat dan nggak mengembalikan hak orang lain. Ya, kemudian kata Allah terhadap orang-orang mutaffif ini, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka ini ketika melakukan kezaliman seperti itu dan mereka enggak mau dikurangin, tapi mau ngezalimin orang mau gitu. Apa mereka itu enggak menyangka, enggak mengetahui bahwasanya mereka itu akan menjadi mab'utsun, yaitu akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat, yang pada hari itu yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Yang pada hari itu orang-orang itu akan bangkit. Yaqumun nas, bangkit. Jadi yaqumun nas itu seolah-olah mereka ini yang bangkit setelah tumbuh kemudian bangkit dari tanah lagi gitu. Dan bangkitnya li Rabbil Alamin, untuk menghadap ke Rabbul Alamin. Nah, sini. Ada faedah penting loh di sini, ikhwan. Kalau antum tadabburi awal-awal surat Al-Mutaffifin. Betapa adanya orang-orang yang hatinya keras. Jadi untuk hak dia harus dipenuhi, tapi untuk hak orang lain dia kadang nyerobot, kadang dia ambil, nilep, korupsi, dan nggak mau tahu. Kalau dinasihatin nggak mau tahu, dan nggak peduli, bahkan punya backup hukum. Ya, pengacara yang handal, bisa ngebayar pengacara demi dia bisa ngezolimin orang dan nggak mau balikin itu semua terjadi banyak di dunia ini, bukan di Indonesia saja, dimanapun itu terjadi banyak. Kemudian mungkin punya kekuasaan, punya power dan seterusnya, backupnya banyak, sehingga nggak kena hukuman dunia. Nah, kenapa setelah itu Allah Ta'ala katakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah Ta'ala langsung kaitkan mereka ini apa enggak ngerti kalau mereka bakal dibangkitkan di akhirat nanti. Artinya apa? Kenapa dikorelasikan kemudian ke masalah akhirat? Karena biasanya enggak ada yang bisa menasihati orang-orang seperti ini sampai kapok, kecuali kalau mereka tuh sadar akan akhirat, baru mereka akan berhenti dari ini.
Begitu. Dia orang-orang yang terbiasa menzalimi orang lain, mengurangi hak orang lain. Tapi pengen dirinya untuk dipenuhi, biasanya karena punya kekuasaan, karena punya jabatan, atau karena punya pekerjaan di institusi tertentu atau di instansi tertentu, ya. Itu seperti itu, ya. Dinazatin enggak mau. Karena saya punya titel, punya gelar, punya jabatan, punya backup tinggi, antum siapa? Itu kalau antum diginiin, Pak, ya. Maka antum ingetin. Lihat surat Al-Mutaffifin, Pak, gitu. Ya. Apa enggak ngerti bahwasanya kita semua akan dibangkitkan di hari kiamat. Hari kiamat yaitu hari Al-Qiyam, yaitu dibangkitkan manusia seluruhnya dalam keadaan tak berpakaian. Ya, dalam keadaan gelar-gelar dan titel itu dilucuti semua, enggak ada impact sama sekali terhadap kondisi kita di hari akhir. Bahkan khawatirnya gelar, jabatan dan kelebihan dunia itu akan memperberat urusan kita di hari akhir. Khawatir begitu. Ingetin akhirat. Jadi orang-orang yang zalim itu akan susah kalau kita ingetin, hati-hati loh, ya. Nanti saya lapor polisi loh. Itu kadang-kadang mereka enggak lah, emang saya takut gitu. Saya punya backup kok gitu. Yang ada malah antum yang rugi nanti. Udah lapor polisi, rugi antum yang kena, malah dibalikin, antum yang dikasusin. Kalau orang inilah yang curang, yang enggak mau diambil haknya tapi ngambil hak orang lain dan mengurangi hak orang lain. Maka dikorelasikan dengan hari kiamat. Apa enggak ngerti, Pak, sampean itu akan dibangkitkan al-qiyam, yaqumun nasu li rabbil alamin. Di hari nanti akan apa? Dibangkitkan menuju Allah Rabbil alamin. Li rabbil alamin, rabbil alamin, ya Rabb semesta alam, pencipta, maker, kreator, yaitu yang memiliki seluruh semesta alam tanpa kecuali. Maka semua data amalan akan dieksplor dan dieksploitasi ketika itu dan ditampakkan betul-betul. Dan kemudian yang kedua, dan ini juga harus betul-betul difahami juga, yaitu qiyamul ashhad. Disebut hari kiamat sebab yang kedua qiyamul ashhad, yaitu ditegakkannya saksi-saksi atau para saksi. Para saksi akan ditegakkan. Ya, ditegakkan para saksi itu, yaitu yang mereka mempersaksikan atau menjadi saksi terhadap para rasul dan terhadap umat-umat. Menjadi para rasul, menjadi saksi untuk para rasul. Para rasul telah mengabarkan, telah memberikan arahan pada umat-umat. Itu sebagaimana disebutkan dalam surat disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan lafal wa yauma yaqumul ashhad. Pada hari ketika saksi-saksi itu dibangkitkan atau persaksian-persaksian itu akan dibangkitkan, didirikan, ditegakkan saksi-saksi. Bahkan bukan hanya saksi-saksi terhadap para rasul, bahwa saya rasul telah menunaikan amanah, kewajiban untuk berdakwah, tapi juga akan ditegakkan saksi-saksi untuk amalan manusia, baik maupun buruk. Saksi-saksi itu juga akan ditegakkan. Sampai disebutkan dalam surat Fussilat bahwasanya kulit pun akan bersaksi di hari kiamat. Jadi yang tidak berbicara di dunia, bisu di dunia, mungkin karena dia jamat, benda mati, tidak berbicara dan tidak terdengar, maka di akhirat itu bisa menjadi saksi yang disebut di dunia saksi bisu, namun di akhirat semua bisa Allah jadikan berbicara. Subhanallah. Maka harus sering ingat hari kiamat bahwa saya semua akan bisa menjadi saksi. Dan ketika dirugikan, maka sebenarnya wakafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi, karena Allah Ta'ala bisa mempersaksikan dan bisa menjadikan benda mati pun menjadi saksi di hari kiamat. Bahkan tubuh manusia itu bisa, bagian tubuh manusia itu bisa berbicara nanti di hari kiamat dan manusia tidak bisa mengelak akan perbuatannya. Tapi itu yang kedua kenapa disebut hari kiamat. Yang ketiga disebut hari kiamat karena terjadinya qiyamul adl. Jadi kalau yang pertama qiyamun nas,
dirinya manusia, yaitu bangkit dari kubur. Kemudian qiyamul ashhad, yang kedua qiyamul ashhad, yaitu ditegakkannya saksi-saksi. Dan yang ketiga qiyamul adl, ditegakkannya keadilan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat 47, wa nad'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah. Dan kami akan taruh neraca keadilan di hari kiamat. Ya, pada saat itu maka keadilan betul-betul ditegakkan. Keadilan akan ditegakkan. Maka tidak berkurang suatu apa dari suatu keadilan ketika itu. Betul-betul full ditegakkan. Orang akan dipenuhi haknya ketika itu. Antar muslim, bahkan sampai binatang pun yang ketika di dunia dizalimi oleh binatang lainnya, maka akan ditegakkan keadilan dan kemudian selesai, mereka menjadi sirna begitu saja. Itu kalau misalnya binatang. Tapi manusia dan jin ditegakkan keadilan. Subhanallah, ditegakkan keadilan. Maka kadang-kadang orang yang dizalimi selama di dunia, orang-orang kecil yang dizalimi selama di dunia, boleh jadi amalan orang kecil ini yang termarginalkan, yang dizalimi oleh orang-orang di atasnya misalnya, itu mungkin orang-orang kecil ini awalnya tidak punya banyak amal, tetapi karena telah dizalimi oleh orang-orang yang ada di atasnya, maka boleh jadi justru dosa-dosa orang kecil ini ditransfer ke orang yang telah menzaliminya. Dan jika orang yang telah menzaliminya memiliki pahala pun, itu bisa aja Allah Ta'ala transfer pahalanya ke orang-orang kecil ini. Makanya ikhwas kalian, kalau kita lihat banyak sebagian orang beli ini gampang, beli itu gampang, ya subhanallah. Beli ini gampang, beli itu gampang, beli sesuatu, ya misalnya beli sesuatu yang mewah, yang mahal, rumah tiba-tiba bisa beli, ya. Dari mana uangnya gitu loh. Ternyata uangnya misalnya hasil korupsi, ternyata uangnya hasil nilap dari orang lain, ternyata uangnya dari, dan seterusnya, dari hal-hal yang sifatnya curang, zalim, judi dan seterusnya, atau merampas hak orang lain dan seterusnya. Maka mengira bahwasanya itu akan memberikannya comfort, yaitu ketenangan hati, batin, jiwa, ketenangan keadaan. Wallahi tidak. Wallahi tidak. Kita tahu banyak cerita bahwasanya di balik pagar yang megah, di balik taman-taman yang indah, di balik tembok-tembok rumah yang begitu wah, itu ternyata banyak musibah. Ternyata banyak musibah. Karena penyakit itu datang dari apa? Dari harta haram, dari doa-doa keburukan dari orang-orang yang zalimi. Enggak tenang hidupnya. Kalau misalnya sebagian, ini tidak memvonis semuanya tentu saja. Sebagian dari mobil mewah, kendaraan mewah, kemudian masya Allah ketika lewat, baik mewah ini mewah, mungkin mewah dalam keseharian atau mungkin hanya dikeluarkan di hari-hari weekend aja atau hari libur misalnya, orang melihat kendaraan hebat, masya Allah. Ya tentu kita nggak perlu iri sebenarnya, nggak perlu iri. Tetapi kalau kita lihat, belum tentu di balik kemewahan itu ada kenyamanan. Nyaman secara zat mungkin, dari segi lebih lebar, dari segi seatnya lebih nyaman. Tapi ketika hati Allah Ta'ala hukum dengan ketidaknyamanan, maka sebenarnya ke dunia itu seperti sempit semuanya. Seperti sempit semuanya. Dan itu hukuman dari Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang menzalimi orang lain sebenarnya. Enggak nyaman. Makanya apakah kita mengira orang yang sombong itu nyaman? Hatinya, orang sombong itu orang yang paling tidak nyaman hatinya. Enggak nyaman karena kebanyak pikiran. Ada yang mewah sedikit atau menyerupai kemewahan dia, itu langsung tersambut di hatinya seperti ada setrum yang membuat dia itu tegak dan enggak terima dengan keserupaan kemewahan orang dengannya gitu. Ya. Coba ketika seseorang pakai misalnya moge yang masya Allah gitu, yang knalpotnya racing, terus kemudian ada yang ngebalap dia, itu kira-kira tertrigger nggak untuk ngejar? Ayo, ashabul moge, ya,
Antum yang rasa, anak nggak pernah punya gitu, nggak bisa juga naik motor seperti itu. Misalnya itu udah motor bagus, mewah dan menjadi perhatian banyak orang, tapi ketika orang merhatiin kita pelototin, kan sombong itu. Nah itu kemudian ada yang serupa dengan mereknya kita misalnya, terus ngebalap jauh. Apakah kita dengan tawadhunya, nggak apa-apa, itu hanya dunia. Rata-rata nggak gitu mikirnya. Rata-rata kurang ajar, dikira gua nggak bisa, kan gitu. Apa karena ada kesombongan, kepikiran jadinya. Coba kalau misalnya motor antum legenda secara fisik dan legenda secara arti juga legendaris itu. Motor itu legendaris sampai banyak sarang laba-laba ini motor itu. Coba. Terus ada motor moge yang ngelewatin antum, ngebalap antum. Kira-kira antum ngebalap nggak? Tahu diri lah, ya kan? Ya tahu diri lah. Ini aja udah ringkih. Ya, kalau dipaksain, ya udah knock out, udah. Ya, nah sekarang coba kita lihat ya, orang yang sombong dengan kebendaan, kemewahan yang Allah Taala titipkan padanya, itu membuat kepikiran dan ada sisi emosi yang berlebih. Coba lihat di jalanan misalnya, ketika terjadi suatu gesekan antara motor legenda tadi misalnya kegesek sesuatu, marah mungkin, tapi marahnya ya barang saya mau udah kayak gini, mau gimana saya marah juga ya nggak seberapa lah gitu ruginya. Tapi coba kalau misalnya motornya mewah, orang jangan kan gesek, orang ngalangin sedikit tin gitu kan. Karena apa? Ada si sombongan, nih gua nih. Itu orang tuh sengsara sebenarnya hatinya itu, sengsara, nggak enak rasanya. Dan lebih mudah untuk menzolimi. Oleh karena itu, kebanyakan yang berbuat zalim adalah orang yang memiliki sesuatu. Dan ketika Allah Ta'ala halangi kita dari memiliki sesuatu yang lebih, kadang kita perlu merenung dan bersyukur. Karena barangkali kalau kita dikasih kelebihan itu, kita mungkin akan zolimin orang. Sampai ada istilah OKB, orang kaya baru, biasanya yang songong, yang memamerkan dan seterusnya. Itu biasanya kalau udah sampai level menuju sombong gitu, itu kadang-kadang nggak peduli dengan hak orang lain, yang penting saya terpenuhi. Nah inilah yang akan jadi mutafif, dan mungkin di dunia punya backup banyak, tapi di akhirat akan ada keadilan yang berlaku, dan itu pasti adil sedetail-detailnya. Akan ditunaikan nanti. Makanya hati-hati dengan banyaknya kepemilikan dari dunia dan kemudian itu ternyata hasil zalim. Maka apa yang dibanggakan dari itu, subhanallah? Apa yang bisa kita banggakan dari sesuatu yang kelak akan membangkrutkan kita? Apa yang bisa dibanggakan pada sesuatu yang di finalnya itu akan membuat kita malu? Bangga di awal, malu di akhir. Begitu jemaah sekalian. Maka ingat hari kiamat, bahwasanya apa yang telah kita lakukan dari menzalimi orang, merampas hak orang, itu semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dibangkitkan, saksi-saksi diadakan dan keadilan ditegakkan di hari kiamat dengan 3 itu. Tapi kemudian dalam riwayat Ibnu Wahab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam yu'min bil qadri khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar." Maka barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir baik maupun buruknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwasanya beriman terhadap takdir itu wajib. Dan tidak mungkin iman itu bisa sempurna kecuali dengan adanya iman terhadap takdir. Dan siapa yang tidak mengimani takdir, maka dia akan dibakar dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ada 3 maqamat kata Syekh Utsaimin. Ada 3 maqamat, 3 level, 3 derajat manusia berkaitan dengan iman terhadap takdir. Ada 3 maqamat yaitu level, derajat. Yang pertama, orang yang beriman dan yakin dengan takdir, beriman kepada takdir. Dan imannya ini beriman, betul-betul yakin
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui semua yang terjadi. Allah taala Maha tahu. Allah taala telah mencatat semuanya. Allah taala lah yang menciptakan semuanya. Itu termasuk bagian dari iman terhadap takdir. Bagian dari iman terhadap takdir. Ya, jadi yang pertama ini orang-orang mukmin, orang beriman yang mereka beriman dan yakin dengan iman itu. Bahwasanya Allah taala yang mentakdirkan segalanya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama ini punya iman dan al-jazm bih, yaitu punya jazm. Betul-betul terpatrikan itu iman. Tidak ada keraguan tentang ilmu Allah, tentang Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala mengatur, mentakdirkan, itu semua sudah diyakini. Ya, ini orang beriman. Level kedua yaitu orang yang mengingkari. Orang yang mengingkari takdir. Orang yang mengingkari takdir. Baik di salah satu maratib takdirnya seperti iya Allah takdirkan tetapi Allah Ta'ala tidak tahu apa yang terjadi sebelum terjadinya itu. Maka ini yang seperti ini mengingkari seperti ini, maka ini bisa kufur. Kalau yang pertama mukmin jelas, kalau yang kedua kafir. Ya, enggak percaya bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan ini enggak percaya. Nah, ini kufur. Kemudian yang ketiga, asyak wa taraddud, ragu. Ragu-ragu nih orang. Kalau yang pertama mukmin itu jelas. Masuk surga biidznillah taala. Yang kedua kafir, masuk neraka. Tapi bagaimana yang ketiga, yang ragu-ragu? Maka ini kata Syekh Utsaimin yulhaqu bil kufr, dipertemukan dengan kekufuran, dilevelkan dengan kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Karena kata Nabi, "Faman lam yu'min", barang siapa yang tidak beriman kepada takdir Allah baik atau buruknya, maka Allah akan membakarnya di neraka nanti. Ini menunjukkan bahwasanya lam yu'min, tidak beriman, masuk kepada orang yang memang completely tidak beriman dan orang yang setengah-setengah, ragu-ragu terhadap ragu-ragu dengan iman terhadap takdir, itu ragu. Maka ini masuk nanti naudzubillah di neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang bisa turun level dari level iman, yakin, itu bisa aja karena ada syubhat atau ada sesuatu, jadi pengajaran yang salah atau environment atau lingkungan yang salah, pertemanan yang tidak baik. Itu bisa aja berubah mindsetnya dari tadinya beriman kepada takdir mulai ragu-ragu. Nah, ini bahaya sekali. Dan jangan remehkan masalah ragu-ragu dengan takdir gitu loh. Karena kadang-kadang kita mendapatkan pertanyaan yang menunjukkan ini orang memang belum baik ilmunya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari pertanyaan dari kalangan kaum muslimin itu bertanya, "Ustaz, kira-kira kalau saya itu misal dapat ujian musibah, ini ujian apa takdir ya Ustaznya?" Nah, ini confused orang ini. Orang ini kebingungan dengan istilah-istilah ini. Ustaz, kalau misalnya kita dapat musibah nih, ini ujian apa takdir ya? Nah, ini ujian apa takdir ya? Ngerti ya? Ini kan seolah-olah ada opsi. Kalau enggak ini ujian, berarti ini takdir. Tapi kalau misalnya ini takdir, berarti bukan ujian. Nah, sebentar, ini membingungkan. Segala ujian itu pasti takdir. Segala ujian baik atau buruk itu takdir. Segala kejadian negatif itu takdir juga. Ya. Kadang-kadang orang juga confused atau bingung dengan keberadaan maksiat. Ustaz, misalnya maksiat itu terjadi, ini takdir apa bukannya? Nah, ini yang perlu diperbaiki lagi ilmunya. Kalau kita bilang maksiat keterjadiannya, bahkan maksiat itu sendiri, itu semua takdir Allah, betul. Karena Allah mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi, betul. Yang menjadi syubhat adalah tidak atau boleh atau tidaknya beralasan takdir terhadap maksiat, itu yang membuat tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Misalnya mengatakan saya melakukan ini, saya mencuri karena ini takdir Allah. Anda kalimatnya benar, tapi konteksnya enggak tepat. Kalimat Anda benar, bahwasanya Anda itu bermaksiat memang telah ditakdirkan oleh Allah sebelum Anda ada, sudah ditakdirkan bermaksiat seperti ini.
Tapi konteks pengucapannya ini setelah Anda bermaksiat ini atau sedang bermaksiat ini, maka ini konteks yang salah. Ya, right words in the wrong time gitu loh. Ucapannya benar tapi di momentum yang salah. Ya, ketika ada orang nyuri HP misalnya, nyolong HP, terus diinterogasi, terus dia bilang, ya kan saya manusia biasa, saya bukan nabi, gitu misalnya ngomong gitu, terus digampar sama. Ini kira-kira ngomong bener nggak nih orang? Ini manusia biasa nggak? Ya bener, bukan nabi, tambahin boy lagi habis itu kan, bikin kesel. Nah, kira-kira orang bilang ini kalimat bener tapi momentumnya nggak bener dan konteksnya salah. Ente ngomong kayak gini pas kapan? Abis nyolong HP. Makanya orang keprukin. Bukan keprukin ya. Nah, makanya akhirnya orang juga nyerasa nggak bener nih kalimat apa ini? Kalimat bener hak tapi di konteks yang batil. Maka ya nggak bisa seperti itu. Ya. Makanya kita katakan orang yang masalah takdir kalau ditanya, ini maksiat takdir bukan ya? Secara hakikat semua kejadian mau maksiat mau taat itu semua sudah Allah takdirkan, Allah Maha tahu. Tetapi ketika Anda bermaksiat, ketika seseorang bermaksiat, maka tidak boleh dia berlindung dengan alasan takdir dan jangan kemudian nisbatkan dengan takdir dengan atas maksiat Anda. Ini nggak bisa. Ya, kalau kayak gitu mah kacau lah hidup ini. Kemudian ketika polisi menangkap seseorang yang melakukan tindak pidana misalnya, terus dia bilang saya melakukan pidana ini karena takdir, gak bisa dong. Kalau misalnya ada anak pang yang membunuh seseorang yang telah membantunya untuk jalan dengan motornya terus dibunuh ini oleh anak pang. Nah, anak pang ini kemudian bilang saya mah membunuh dia karena udah takdir. Repot lah kalau kayak gini. Ntar perampok beralasan qadarullah wa ma syafa'ala gitu kan. Qadarullah akhi, anak ngerampok. Antum perampok tapi kayaknya udah pernah ngaji nih kayaknya kan. Kan gitu. Ini salah paham seperti ini. Semuanya ditakdirkan tapi untuk maksiat tidak boleh dijadikan tameng dan alasan. Tapi kemudian kita lihat tadi seseorang ketika sudah beriman pada takdir itu harus menjaga imannya. Dengan terus belajar tauhid, jangan sampai perlahan dia ragu karena sebagian musibah menjadi fitnah bagi qalbu. Yang tadinya dia yakin gara-gara musibah, kemudian mungkin lingkungannya enggak baik, pertemanannya enggak sehat, akhirnya dapat syubhat dari kawan-kawannya sehingga mulai digerogoti kepercayaan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Gitu. Kadang ketidakterimaan seseorang akan suatu musibah itu menjadi pintu gerbang untuk menuju jurang kurang percaya pada Allah Azza wa Jalla. Iya, tadinya di masa mudah, di masa nikmat, di masa lapang, di masa luang, di masa semua itu settled, itu beriman pada takdir. Ini semua memang dari Allah, ini semua dari Allah. Tapi kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia dengan musibah, kekurangan, kecurangan orang lain dan seterusnya. Apapun itu musibahnya, apapun itu kesulitannya. Kemudian berubah yang tadinya semua itu takdir Allah, saya kaya takdir Allah, saya dagangannya laris takdir Allah, alhamdulillah bagus. Tapi ketika dicurangi sama orang, mulai enggak terima, mulai ya Allah, kenapa engkau mentakdirkan saya? Ya Allah, kenapa? Mulai ragu dengan Allah, mulai enggak mungkin Allah ini takdir Allah, enggak mungkin. Mulai kalimat-kalimat yang bisa menjurus kepada kekufuran. Ya, menjurus kepada kekufuran. Hati-hati. Kadang orang enggak terima dengan takdir. Ya, ketika dia ditimpa musibah tertentu dan ini terjadi pada sebagian orang awam yang malas belajar akidah dengan baik. Kadang kalau kita mendengar curhatan sebagian orang awam itu yang hakikatnya ini orang kesel. Karena apa? Karena iman terhadap takdirnya mulai turun, mulai surut. Maka kita lihat orang yang betul-betul beriman kepada takdir Allah. Itu secara completely dia tuh berserah diri pada Allah dan apa yang terjadi itu qadarullah ma syafa'ala. Kalaupun dia rugi, itu enggak dirugikan oleh Allah. Itu yang imannya tinggi terhadap takdir itu. Tapi bisa seseorang ketika kena musibah mulai surut dan menyusut iman terhadap takdirnya karena merasa dirugikan, karena merasa dikurangin haknya,
Karena merasa begini-begini, akhirnya kurang percaya sama Allah. Surut itu, surut. Hati-hati, iman terhadap takdir itu kadang tidak beriman atau kurang beriman terhadap takdir Allah Ta'ala itu seringkali tidak dilafalkan secara jelas. Saya kurang beriman kepada takdir Allah, bukan gitu. Tapi seringkali itu terwujud pada sikap, terwujud pada ketidakterimaan dia terhadap kenyataan yang terjadi. Gitu. Begitu ya ikhwan. Oleh karena itu, ikhwan, kita yang sudah ngaji, alhamdulillah Allah Ta'ala karuniakan dengan iman, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, itu banyak nerimonya terhadap apa yang Allah Ta'ala bagi. Dan menurut kita tuh nggak ada kurang-kurangnya dari Allah ketika di satu sisi kita tidak dikasih, tapi di sisi lain kita lihat kita dikasih sama Allah Ta'ala. Dan mungkin ketika kita nggak dikasih yang ini, itu karena ada hikmah. Mungkin kita nggak pantas, mungkin kita akan berbuat tughyan atau melampaui batas kalau kita dikasih ini. Begitu. Ya. Jadi nyaman hidup ini. Bebas dari hasad. Orang punya itu, yaitu biar dia rezekinya jatah dia. Ya saya alhamdulillah Allah kasih, mungkin di sisi lain yang orang itu nggak punya, kan enak. Itulah efek dari iman terhadap takdir. Ridha dengan apa yang Allah Ta'ala bagikan pada kita. Begitu. Taib, ahraqahullahu bin nar, maka Allah Ta'ala akan membakarnya dengan api neraka kalau misalnya dia tidak beriman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam Musnad dan Sunan dari Ibnu Dailami berkata, ataitu Ubay bin Ka'ab, saya pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi. Kemudian aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, fi nafsi syai'un minal qadar. Wahai Ubay, di hati saya itu ada something, ada suatu hal yang negatif tentang takdir. Saya kayak ada syubhat di hati saya berkaitan dengan takdir. Karena di zaman ketika itu zaman terjadi fitnah qadariyah. Di zamannya Ibnu Dailami, di zaman tabi'in itu terjadi fitnah masalah takdir. Dan syubhat-syubhat berkaitan dengan takdir. Banyak orang yang membicarakan masalah takdir dan mereka mulai meragu-ragukan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Dailami bertemu dengan sahabat Nabi ini Ubay bin Ka'ab untuk mencurhatkan masalah hati dia, bukan masalah jatuh cinta, bukan masalah apa ini. Ini masalah akidah. Ya, karena saya sudah sering dengar ini itu gitu, jadi kayaknya ada syubhat di hati saya ini. Fahadithni bi syai'. Maka tolong katakan kepada saya suatu faedah. La'allallaha an yudhibahu min qalbi. Semoga dengan faedah itu Allah Ta'ala menghilangkan syubhat di hati saya, dari hati saya, hilang syubhatnya. Semoga begitu. Maka apa kata Ubay bin Ka'ab? Jadi Ubay bin Ka'ab tahu problematika Ibnu Dailami ini. Problemnya adalah syubhat tentang takdir di hati dia. Ya tentu nasihat yang berkaitan dengan syubhat tersebut, yang berkaitan dengan takdir. Maka kata Ubay bin Ka'ab, lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban. Seandainya engkau berinfak sebesar Uhud, gunung Uhud, dan itu semuanya emas. Ini adalah permisalan yang sebenarnya impossible. Secara kenyataan impossible. Ada seorang yang infak segunung emas, itu impossible. Ya kita emas berapa gram aja udah susah kita beli kan, berapa juta. Ini emas satu gunung. Itu berapa gram? Enggak digeramin lagi, mainnya tontonan itu mah. Pakai ton. Itu berapa harganya? Yo subhanallah, sedunia dan seisinya. Ya, seandainya engkau berinfak sebesar gunung Uhud dan semuanya emas, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Maka Allah tidak menerima infak segunung emasmu itu sampai engkau beriman terhadap takdir. Wa ta'lam, dan engkau sampai engkau mengilmui apa yang ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan mengilmui bahwasanya apa yang mengenaimu itu tidak akan meleset ya, dan apa yang meleset darimu enggak kena, itu enggak bakal kena. Jadi dua hal. Seandainya engkau punya segunung Uhud emas, lalu engkau infak segitu. Ini kan impossible secara
Di mana ada segunung emas. Kemudian kedua, impossible. Orang yang punya segitu banyak harta, itu kayaknya nggak bakal sedekahin segitunya. Karena manusia itu ketika sudah punya gunung emas, dia makin rakus biasanya gitu. Jadi ketidakmungkinan itu ada dua sisi, yaitu ini kenyataan yang segunung emas itu nggak mungkin, dan juga orang kalau punya gunung emas nggak mungkin juga dia bakal sedekahin semuanya, karena pasti makin rakus, pasti makin menjaga emas itu. Tapi dimisalkan seperti ini, tetap misal yang paling ekstrim gitu loh. Seandainya sampai pun kamu punya segitu banyak emas, Allah tidak akan menerima. Seandainya sampean itu betul-betul berinfak dengan seluruh emas segunung itu, Allah tidak akan menerima infak sampean. Sampai dua hal. Pertama, sampean beriman kepada takdir. Yang kedua, sampean mengilmui bahwasanya yang kena nggak bakal meleset, yang meleset nggak bakal kena. Itu dua-duanya masalah takdir sebenarnya. Dua hal ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya dunia dan seisinya itu seperti not worth it, nggak ada harganya, nggak pantas harganya jika iman terhadap takdir itu nggak ada. Faedah maksud lain, bahasa lain adalah ilmu tauhid Anda itu lebih agung daripada dunia seisinya, lebih agung wallahi. Ilmu itu di mana? Di kalbu, yang menghasilkan keyakinan dan amalan. Itu lebih afdol dibandingkan apa? Antum punya emas segunung sekalipun. Sampai emas gunung yang antum punya, kalau antum infakkan, tapi ilmu ini nggak ada, keyakinan ini nggak ada manfaatnya infak antum. Subhanallah, subhanallah. Begitu jemaah sekalian. Maka ilmu ini mahal. Ilmu ini mahal, gitu. Diajari ilmu ini oleh para ustadz, gitu. Maka sejujurnya kalau misalnya antum memberikan kemewahan kepada seorang guru atau ustadz yang mengajarkan ilmu ini, kemewahan tersebut nggak sebanding dengan apa yang diajarkan. Benar, nggak sebanding. Karena ilmu ini kunci untuk diterimanya amalan, kunci untuk diridhoi oleh Allah, kunci untuk dapat surga Allah Azza wa Jalla. Sampai kau tidak punya ilmu ini, tidak meyakini takdir Allah, ahraqahullahu binnar, Allah Ta'ala akan bakar dia di api neraka. Auzubillah min dzalik. Mahal berarti ilmu ini. Dan memang kenyataannya sangat precious, sangat berharga, valuable, sangat mahal, enggak bisa ditakar dengan harta apapun. Seseorang ketika dia, nih lihat nih, ada orang fakir miskin, tapi dia punya keyakinan, saya ini ditakdirkan oleh Allah fakir, walaupun saya udah ikhtiar. Kalau harta yang memang bukan milik saya, nggak bakal jadi milik saya. Kalau memang Allah takdirkan. Dan harta yang Allah kenakan buat saya, ya memang nggak bakal melesat. Hidupnya tenang. Terus antum melihat ada seorang kaya banget, kaya. Nah, kemudian dia harta kelewat 5.000 aja kehilangan, kesel dia karena apa? Ini harta saya, lihat. Kayak nggak terima kalau misalnya ini melesat darinya. Mana yang melihat? Ya Allah, beda banget ya. Ini kekayaannya sebegitu banyak, tapi nggak tenang hidupnya karena kurang ilmu takdir ini. Yang ini sebegitu miskin dan fakirnya, tapi dengan ilmu takdir ini, itu apa? Tenang hidupnya. Subhanallah. Ya, ana teringat tadi malam ana habis naik Gojek ya. Maaf, nyebut merek lagi. Ya, ojek online gitu kan. Ya. Dari suatu perumahan. Jadi suatu perumahan ada di Bekasi, suatu perumahan lah, enggak usah disebut. Ini perumahan ini ada versi elitnya, ada versi kelas biasanya. Oh, ini luas, perumahan ini luas. Ya. Dari situ menuju ke rumah. Di situ saya udah berkali-kali dibonceng oleh beliau. Kalau dari situ pakai aplikasi mesti ketemu beliau, ya, mesti ketemu beliau. Dan sering mangkal di situ. Dan sudah hafal konsumen di situ gitu. Nah, di antara hal yang cukup ini bagi saya ini cukup. Beliau bilang gini, kalau di perumahan yang versi mewahnya
dengan perumpamaan yang versi rendahnya gitu, apa ekonomis atau mungkin menengah, itu saya lebih suka sama yang ekonomis. Loh kenapa gitu? Bener, kalau ekonomis yang orang-orang biasa, perumahan biasa, orang-orang biasa nih, itu malah lebih royal. Lebih royal dan lebih nerimaan gitu. Tapi yang versi mewah ini, saya pernah itu sampai 500 aja ditagih. Ya benar sih, hak dia, betul 500 perak ya hak dia memang. Tapi benar-benar ditagih, disuruh kembaliannya disuruh ditagih. Sampai saya harus nyari-nyari gitu, 500 perak. Adapun yang ini kadang kembaliannya 5.000, 3.000, berapa ribu gitu. Udah ada bang. Karena ada sisi simpati atau empatinya terhadap ojek online, mungkin udahlah uang segitu kan, udahlah gak apa-apa, kesian gitu. Tapi yang ini 500 aja saya tetap ditagih. Memang betul itu haknya. Memang betul itu haknya. Tapi dari sini kita bisa belajar kok. Ada sebagian orang yang kemewahannya sudah segitunya, itu sampai gak mau luput darinya 500 perak. Betul takdir Allah, kalau misalnya emang bukan hak kita, bukan milik kita, ya udah nggak usah. Betul, tapi dari sini kita bisa belajar. Ada kalanya orang-orang yang sebegitu dikasih kemewahan dan ketinggian harta oleh Allah, itu seolah-olah semuanya harus punya dia. Semuanya yang punya dia, nggak boleh sama sekali terlucuti satu sama lain, enggak. Nah, ada yang seperti itu. Maka ikhwas kalian, ilmu takdir ini menenangkan qalbu kita, membuat kita mudah menerima dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Dan itulah hakikat kekayaan qalbu seorang insan yang membuat dia hidup tenang dan itmi'nan selama di dunia ini. Itu dunia, dan di akhirat dia siap akan menerima apa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata Ubay bin Ka'ab, walau mitta ala ghairi hadza, seandainya engkau mati bukan dalam keimanan ini, keimanan takdir, lakunta min ahlin nar, kamu akan menjadi penghuni neraka nanti. Ini menunjukkan bolehnya kita untuk mempermisalkan Anda gitu, untuk suatu hal yang berupa kecelakaan dan keburukan. Misalnya, seandainya kamu enggak beriman akhi, maka kamu akan masuk neraka. Itu boleh seperti itu. Boleh. Karena sahabat juga mengatakan itu. Ya. Dan ke anak juga boleh seperti itu. Ke anak boleh seperti itu. Dan ini bukan dalam maksud doa, bukan. Ini bukan doa. Ya. Ini bukan doa. Bukan mendoakan keburukan, bukan. Tapi mempermisalkan. Ya. Jadi boleh kita ngomong, akhi, kalau antum masih tetap bermaksiat seperti ini, maka Allah akan murka sama antum. Ini antum terancam masuk neraka. Jangan doain saya gitu dong. Enggak. Ini bukan ngedoain. Ini mempermisalkan kondisi antum, dikhawatirkan begitu. Ya akhi, antum kalau enggak beriman terhadap takdir, antum masuk neraka nanti. Jangan ngedoain saya masuk neraka dong. Siapa yang doain? Kita enggak doain situ masuk neraka. Cuman mempermisalkan aja, terancam nih kayak gini nih. Itu boleh seperti itu. Jadi para sahabat juga melakukannya. Bahkan mungkin kalau kita cari di Al-Quran, itu bisa lakun taminal khasirin, kamu akan menjadi orang yang merugi misalnya. Itu enggak masalah. Yang masalah adalah kalau misalnya kita langsung ngomong tanpa permisalan. Wah, calon masuk neraka nih antum nih. Nah, itu baru enggak boleh kayak gitu. Itu enggak boleh. Ya. Baik langsung ke anta atau ke huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Misalnya, tahu enggak dia? Kenal dia enggak? Kenapa dia? Dia tuh calon penghuni neraka. Kok ini enggak boleh ini, malah ini bahaya banget ini. Tapi kalau misalnya, tahu enggak dia kayak gitu tuh? Tuh kok dia masih nyopet kayak gitu, dia bakal masuk neraka tuh. Maksudnya ada ancaman gitu loh. Kalau dia masih nyopet gitu, dia bakal masuk neraka tuh. Karena apa? Orang yang melanggar hak orang lain atau menzalimi orang lain itu bisa berpotensi masuk neraka. Maka yang seperti ini diperbolehkan, walaupun kalau bisa jangan seperti itu. Pertama karena itu bisa menjadi ghibah mungkin, atau yang kedua karena seolah-olah memastikan orang lain tanpa diketahui olehnya, dia kok kayak itu dia masuk neraka. Ya kalau bisa jangan kayak gitu. Tapi kalau permisalan ke anta, ini interaksi yang langsung. Dan ini dimaklumi bahwa maksudnya bukan sama sekali mendoakan atau memastikan, tapi mengkhawatirkan saja. Kalau antum masih seperti ini, maka antum akan dimurkai atau masuk neraka. Taib, maka kemudian berkata Ibnu Dailami, fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah bin al-Yaman wa Zaid bin Thabit. Maka saya kemudian mendatangi Abdullah bin Mas'ud, mendatangi Hudzaifah bin al-Yaman, mendatangi Zaid bin Thabit, semua sahabat Nabi.
Fakulluhum haddatsani bimithli dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya menceritakan, mengabarkan kepada saya hal yang persis seperti yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini menunjukkan bahwasanya akidah para salaf, akidah para sahabat terutama seragam. Terutama tentang takdir. Seragam. Ya. Dan itulah kalau kita lihat pentingnya ikhwan di kalangan salafiyin, alhamdulillah. Masalah akidah itu rata-rata seragam, ummi seragam kita. Antara asatidzah, kalau antum ditanya tentang masalah akidah dan tauhid dan tentang syirik, itu sama rata-rata. Tapi yang kadang menjadi perbedaan, kadang itu masalah apa? Di manhajnya. Itu kadang-kadang ada sedikit perbedaan, ada lebar perbedaannya begitu. Ya, tapi itu masalah akidah itu insyaallah seragam. Dalam masalah manhaj kadang-kadang ada perbedaan, masalah tentang ulil amri itu kadang-kadang ada beberapa yang mulai longgar gitu, mulai longgar sehingga qadarlah seperti itu ya. Tapi sehingga kita harus lebih belajar lagi, kita harus lebih teliti lagi supaya Allah Ta'ala terus memberikan hidayah dan taufik pada kita semua di atas manhaj salafus salih. Allahumma amin. Taib, jadi tadi tentang takdir itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman di hati kita tentang takdir. Semoga Allah Ta'ala jadikan hidup kita berbahagia dan lebih bahagia di dunia kemudian di akhirat dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala berikan rezeki yang terbaik untuk kita dan memberikan sifat qanaah dan juga ridha terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita dari pembagian-pembagian yang pasti Allah Ta'ala maha adil dan maha bijaksana dengan segala pemberian ya. Kalau misalnya kita melihat ikhwan ya punya sesuatu yang lebih dari keduniaan maupun keilmuan maupun amal saleh, kalau misalnya keduniaan tersebut untuk beramal saleh, kita boleh iri, tapi tetap kita harus terima dengan pembagian Allah. Kalau misalnya ilmu ikhwan atau ustadz tersebut membuat kita iri, enggak apa-apa, tapi kita tetap harus ridha dengan pembagian Allah. Kalau misalnya amal soleh ikhwan tersebut membuat kita iri, itu bagus, tapi kita tetap ridha dengan pembagian Allah dan tidak mempertanyakan Allahnya. Boleh bercita-cita seperti ikhwan tersebut yang kebaik, karena Nabi SAW juga menyebutkan tentang rijalud dunia, yaitu orang-orang dunia itu ada 4 macam, dan yang paling terbaik dan yang baik itu diantaranya adalah yaitu dia melihat seseorang punya harta atau punya ilmu dan untuk kebaikan, dan dia pengen seperti itu tanpa hasad atau tanpa dengki sama sekali, maka ini dibolehkan ya. Kalau misalnya kita lihat orang masing-masing ini teman-teman ikhwan itu punya amal dan penonjolan atau kelebihan amal yang beda-beda. Ada yang di antara teman kita ada yang punya kelebihan di sedekah dan nafkah, kita pengen kayak dia. Ada teman kita yang punya kelebihan di pembelajaran bahasa Arab, kita pengen kayak dia. Ada teman kita yang punya kelebihan di tahfidz dan bacaan tahsin Al-Qur'annya, kita pengen kayak dia. Ada teman kita yang punya kelebihan di banyaknya istri, ini yang paling dipengenin. Nah, yang seperti ini, kalau misalnya kita pengen seperti itu, tapi dalam rangka taat pada Allah, silahkan fadl. Ini ghibtah namanya, bagus. Tapi jangan sampai keinginan dan hasrat kita pengen seperti fulan dan fulan membuat kita itu digerogoti oleh syaitan sampai kita merasa Allah itu kayaknya kurang adil dengan pembagian ini. Kok saya yang sudah berjuang dapatnya sekian baik, tapi kalau ini kok dapatnya kayaknya dia santai-santai aja hidupnya, tapi lebih daripada saya. Saya kok dilahirkan dengan orang tua yang miskin sehingga pas wafat jangankan warisan, justru saya kena utangnya orang tua saya gitu. Tapi fulan udah nggak ngapa-ngapain, emang dari awal berorang tua kan yang kaya, wafat mereka dapat warisan gede, kok begini? Nah gitu. Jadi hati-hati, syaitan itu nggak bakal mau diem untuk membuat iman dan juga tauhid seseorang itu digerogoti, akan terus seperti itu. Jadi berkali dengan ilmu, terus ikut kajian-kajian terutama masalah tauhid dan semisalnya, supaya Allah Ta'ala menjaga kita tetap berada di siratal mustaqim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.